sampai karena kan masih lama ya, masih 6 bulan lagi. Dan ini baru masuk ke bulan dimana aku mulai aktif nih, mulai fitting. Bulan kemarin udah sempat ngukur, nah bulan ini udah mulai fitting, terus udah mulai ada family meeting, terus udah mulai menentukan tamunya siapa aja gitu. Berapa persen persiapan? Persiapan udah 30%. Gedung udah dapet ya Kesha ya? Gedung udah dapet, terus baju juga udah tahu mau gimana, konsep juga. Tapi konsep masih 50-50 sih, karena kita masih ngeliat perkembangan masa pandemi juga kan. Ngundang tadinya kan 800, nah jadinya 25% dulu. Tapi kan kita nggak tahu nih kedepannya gimana, entah memburuk atau membaik. Kalau membaik ya mungkin tetap di 200, karena kita nggak tahu kan meskipun membaik keadaannya seperti apa nantinya. Makanya aku sih maunya tetap mingle, mau tetap dikit. Tapi kalau misalnya emang harus lebih dikit lagi ya udah kita kurangin lagi. Rencananya emang tetap di Jakarta ya atau di mana? Waktu itu sempat kepikiran di Bali, cuman kayaknya kalau masa pandemi kayak gini, meskipun nanti aku masih lama nggak memungkinkan ya, jadinya ya tetap di Jakarta. Tadi ngomong konsepnya itu masih 50-50. Memang ada request dari kedua belah keluarga seperti apa sih? Kalau request dari keluarga yang penting hanya mengikuti protokol kesehatan, meskipun udah membaik atau udah benar-benar clear, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Udah cuma itu doang saran dari keluarga. Nah kalau aku pengennya mingle supaya nggak banyak traffic. Kalau misalkan kayak biasa yang salam-salaman kan traffic terus tuh, orang lalu lalang segala macam, udah gitu makanan juga prasmanan bahaya menurut aku. Jadi makanya aku mingle dan disajikan, jadi orang tuh nggak kemana-mana, cuma aku aja yang muter gitu. Kesha, siap apa sih pribadi kamu menjadi sosok seorang istri? Kalau aku udah siap menjadi orang istri sudah belajar semenjak aku tunangan kemarin gitu. Jadi sudah mulai, meskipun sama Adi belum menikah, tapi aku udah mulai belajar menyajikan makanan segala macam, datengin keluarga Adi, ngobrol sama mama ayahnya, begitu juga Adi, gitu-gitu aja sih, mempersiapkan mentalnya gitu aja. Ini momen spesial mau ngambil tema apa sih? Kalau tema seperti yang aku bilang tadi, mingle. Kalau tema sih nggak ada tema-tema yang khusus, kayak cuma tradisional aja. Paling aku cuman adatnya adat Sunda pas akad. Kesha sempat ada perdebatan nggak mungkin sama calon suami mengenai Konsepnya atau apa? ini, gitu? Kalau Adi tuh ngikut banget orangnya, jadinya kalau misalkan aku mau apa dia pasti ngikut, karena dia udah percaya sama taste aku, udah percaya kalau aku tuh pasti bikin dia happy juga di acaranya gitu. Tapi ada kesulitan yang kamu hadapi selama ini menuju ke sana gitu? Kesulitan sih sebenarnya hanya karena masa pandemi aja sih, jadi berubah-berubah. Kayak aku tadinya mau apa, jadinya harus apa gitu aja sih. Kalau kesulitan kayak yang sulit banget enggak sih, kayak berantem juga nggak ada yang berantem gimana, cuman ya masalah-masalah kecil layaknya orang pacaran biasa. Berarti sangat menikmati prosesnya meskipun lelah gitu ya? Iya, benar. Tapi sesudah menikah rencana mau tinggal di mana gitu kalau betul? Aku udah mempersiapkan rumah semenjak aku memutuskan tunangan sama Adi. Jadi kayak udah oke, kita tunangan, kita beli rumah supaya bisa tinggal berdua, jadi nggak sama orang tua. Karena kan kayak pasangan baru pengennya pasti berdua, terus kayak biar lebih mandiri, kalau misalnya ada masalah juga nggak bawa-bawa keluarga gitu. Jadi kita udah mempersiapkan rumah, tapi rumahnya masih jadinya November tahun depan. Jadinya mungkin nanti setelah menikah kita akan stay-nya di rumah mamaku, kalau nggak di rumahnya Adi gitu sih, ganti-gantian aja gitu sampai rumah kita jadi. Komunikasi sejauh ini gimana tuh Sama Adi? Iya, maksudnya komunikasinya lancar, baik kok, dan makin membaik karena Adi makin dengerin aku juga sebaliknya. nggak ada pembatas, maksudnya jelang menikah gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah. Semoga nggak ada. Mungkin katanya kalau orang mau nikah banyak cobaannya nih. Salah satunya mungkin apa sih Kay, kalau menurut kamu sendiri? Cobaannya sih hanya meyakinkan papa aja sih, meyakinkan papa untuk oke, kakak udah bisa menikah, udah cukup umurnya untuk menikah. Karena tadinya aku tuh bolehnya lulus dulu, emang tapi udah lulus dulu sih, karena aku udah tinggal nunggu sidang. Terus ya itu aja sih, papa hanya minta fokus tuh satu-satu gitu. Jadi kalau misalkan kuliah dulu, nanti habis selesai kuliah baru mempersiapkan pernikahan. Tapi papa udah boleh ya sambil mau lulus sambil mempersiapkan pernikahan, nggak apa-apa. Ada proses adat yang harus kamu jalanin nggak dari keluarga? Nggak ada, karena keluarga aku dua-duanya modern juga. Pingit gitu, pingit Pingit paling ya seminggu 2 minggu mau menjelang pernikahan aja sih.